Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Aku mencintai-Mu Tuhan, aku mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, thank you Jesus. Terima kasih Yesus. I love you Lord, and I'll lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Amen. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I'll leave my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear, and let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you. I love you. I love I love you, Lord. I love you. I love you. I love Ku cinta Kau Yesus Tuhan, buat semua kebaikan-Mu di hidupku. Kasih setia-Mu tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi.
Terima kasih Yesus buat semua pengorbanan-Mu Tuhan. Nyanyian baru tercurah memenuhi tahta-Mu Yesus. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidupku. And I exalt Thee, and I exalt Thee, and I exalt Thee, oh Lord, and I exalt Thee, and I exalt Thee, and I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, and I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, and I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord. Ku sembah Kau Tuhan di tempat-Mu yang maha kudus, kudus, kudus. Kami tinggikan nama-Mu Yesus di dalam roh dan kebenaran. We exalt You Jesus, my King. We exalt You, my Lord Jesus. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. We sing exalting, and I exalt Thee, yes Lord, and I exalt Thee, Jesus, and I exalt Thee, oh Lord, I exalt You, Jesus, and I exalt Thee, I exalt Thee,
Shalom jemaat Tuhan, apa kabar kita semua? Tetap sehat, tetap di dalam perlindungan Tuhan. Pada kesempatan ini izinkan saya berbagi pengharapan dengan sebuah tema Rebuild a Strong Foundation, membangun kembali fondasi kehidupan kita yang kuat. Beberapa waktu yang lalu saya ingat cerita seorang hamba Tuhan tentang ada seorang yang naik bis, seorang hamba Tuhan yang naik bis di Filipina. Dia sedang naik bis. Kemudian dia duduk di bangku bis yang paling depan dan di sebelahnya kosong. Beberapa saat kemudian naiklah seorang wanita yang sangat dilihat masih muda, sangat cantik. Dan wanita itu duduk di sebelah si hamba Tuhan ini. Di perjalanan itu situasinya biasa-biasa saja, nampaknya tenang-tenang. Dan kemudian terjadi pembicaraan ringan antara si hamba Tuhan dengan si wanita tersebut. Dan terkadang mereka bisa bergurau satu dengan yang lain sehingga suasananya nampaknya suasana yang menyenangkan. Tapi tiba-tiba si hamba Tuhan ini merasa bahwa Tuhan berbicara sesuatu di dalam hatinya dan memberi dia sebuah pesan yang sangat penting dan sangat mengejutkan. Karena Tuhan berbicara lewat Roh Kudusnya di dalam hatinya dengan sebuah pesan begini. Bicara kepada perempuan di sebelahmu bahwa dia sedang akan bunuh diri, tapi jangan takut bahwa Tuhan mau menolong dia. Si hamba Tuhan ini terkejut karena dia harus mencoba menyapa si perempuan ini sementara dia melihat kondisi perempuan ini baik-baik saja, oke-oke saja, bahkan ketawa-ketawa. Tapi suara hatinya terus mendesak dia untuk berkata, sampaikan sesuatu kepada perempuan tersebut bahwa dia sedang ingin bunuh diri, tapi sebenarnya Tuhan tahu dan Tuhan mau menolong hidupnya. Akhirnya dengan penuh kehati-hatian si hamba Tuhan ini berkata kepada si perempuan yang duduk di sebelahnya, saya minta maaf kalau saya salah, tapi izinkan saya bicara sesuatu. Sepertinya Tuhan sedang menaruh sebuah pesan di hati saya dan izinkan saya menyampaikannya pada Anda. Tapi kalau saya salah, saya mohon dimaafkan. Si wanita ini agak sedikit terkejut, tapi kemudian menunjukkan rasa ketertarikan apa yang mau disampaikan. Si hamba Tuhan ini kemudian berkata begini, apakah benar bahwa Anda saat ini sebentar lagi sedang berniat untuk mengakhiri hidup Anda atau mau bunuh diri? Si wanita ini terkejut dan berkata dengan mata yang sedikit terbelalak, bagaimana Anda tahu? Si hamba Tuhan ini mungkin merasa terkejut dan mungkin takut salah, dia bilang, saya minta maaf kalau saya salah. Tapi kemudian tiba-tiba si wanita ini mengucurkan air mata dan berkata, bagaimana Anda tahu? Dan itu betul sekali. Kemudian dia buka resleting tas yang dia sedang bawa dan ternyata di dalam tas yang dia sedang bawa itu ternyata di dalamnya ada berisi beberapa obat serangga cair. Dan rupanya si wanita ini memang naik bis itu adalah perjalanan terakhir. Dia beli obat serangga cair dan ketika dia pulang dia ingin minum obat itu dan mengakhiri hidupnya. Kemudian si hamba Tuhan ini berkata, apa yang sedang terjadi sehingga kamu mau memutuskan untuk mengakhiri hidupnya? Si perempuan ini kemudian berkata bahwa saya mau menikah, kami sudah sebarkan undangan pernikahan, tapi seminggu menjelang pernikahan tersebut berlangsung, akhirnya saya baru tahu ternyata calon suami saya itu ternyata sudah punya istri. Jadi betapa malunya saya, undangan sudah disebar, acara sudah disiapkan, semuanya sudah disiapkan. Saya tidak bisa menanggung malu. Saya harus akhiri hidup saya karena saya tidak bisa mengatasi beban rasa malu yang ada itu. Kemudian si hamba Tuhan ini berkata begini, tahu kan Anda apa yang Anda sedang lakukan? Anda rupanya telah meletakkan pria tersebut menjadi dasar hidup Anda. Sehingga ketika dasar itu digoyang, ketika dasar itu tidak ada, itu seperti seluruh bangunan hidup Anda akhirnya ikut semuanya roboh. Mazmur pasal 11 ayat yang ketiga berkata demikian. Apabila dasar-dasar atau fondasi dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Penting bagi kita hari ini untuk mengecek kembali apa yang menjadi dasar hidup kita. Karena kekuatan hidup kita seringkali dipengaruhi oleh fondasi kehidupan kita. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi dasar hidup kita dan harusnya apa yang menjadi dasar terbaik dalam hidup kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 11 memberi kita sebuah
pemahaman yang benar apa yang seharusnya menjadi dasar hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 11 di sana dikatakan bahwa karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Apa artinya Yesus menjadi dasar dalam hidup kita? Roma pasal 11 ayat 36 di sana dikatakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah atau Yesus menjadi dasar artinya Dialah sumber, Dialah penggerak seluruh hidup kita, dan Dialah seluruh tujuan apapun yang kita lakukan. Hari ini apa yang kita sedang lakukan? Apa yang mendasari semua yang kita lakukan? Apakah berdasarkan pada kemampuan kita, keinginan kita, harapan kita, atau berdasar kepada dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus sendiri? Kalau hari ini kita tidak memiliki dasar yang kokoh, mari kita merebuild, mengganti kembali dasar kehidupan kita. Miliki fondasi dasar yang kuat, dan dasar itu diberikan oleh Yesus Kristus di dalam diri kita. Terimalah Dia menjadi dasar hidup kita, dan kita akan memiliki bangunan kehidupan yang kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.